Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Saifullah Kamali selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam serta teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan presentasi yang berjudul Pusat Keilmuan Dunia Islam dan Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dalam Perspektif Pondok Pesantren. Dalam presentasi kali ini akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama, mengenai pusat-pusat keilmuan dunia Islam, dan yang kedua, mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pusat-pusat keilmuan dunia Islam. Nah, dalam bab ini akan membahas yang pertama, yaitu mengenai konsep keilmuan dalam Islam. Pembahasan ini mencakup pengertian ilmu menurut Islam dan juga peran ulama dalam institusi pendidikan. Langsung saja, jadi ilmu menurut Islam adalah pengetahuan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta dari akal dan pengalaman manusia yang digunakan sesuai dengan tuntunan syariat. Ilmu memiliki peran penting dalam kehidupan karena menjadi sarana untuk mengenal Allah, memahami ciptaannya, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalam Islam, ilmu tidak hanya bernilai intelektual, tetapi juga bernilai ibadah apabila diamalkan untuk kebaikan dan kemaslahatan ummah. Oleh karena itu, Islam sangat memuliakan orang-orang berilmu dan menempatkan ilmu sebagai dasar pembentukan akhlak, peradaban, dan kesejahteraan manusia. Nah, untuk yang kedua, mengenai peran ulama dan institusi pendidikan. Jadi, peran ulama dan institusi pendidikan ini sangat penting sebagai penjaga, pengembang, dan penyebar ilmu pengetahuan. Ulama berperan sebagai pewaris para nabi atau warasatul anbiya yang membimbing umat Islam dan memahami ajaran Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, institusi pendidikan seperti masjid, madrasah, dan pondok pesantren berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pembinaan akhlak, tempat berlangsungnya proses transmisi ilmu dari generasi ke generasi. Melalui peran ulama dan lembaga pendidikan inilah nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan moral dapat terjaga dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada pusat-pusat keilmuan dunia Islam klasik. Jadi, pusat-pusat keilmuan dunia Islam klasik merupakan fondasi penting bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan Islam. Dan diantaranya yang pertama ada Bait Al-Hikmah di Baghdad, yang berperan sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempertemukan warisan ilmu Yunani, Persia, dan India dengan pemikiran Islam. Kemudian ada Al-Azhar di Kairo yang menjadi pusat pendidikan Islam yang berpengaruh dalam kajian-kajian ilmu keislaman, khususnya fikih, tafsir, dan hadis, serta terus berperan hingga masa depan. Kemudian ada juga Madrasah Nizamiyah di Damaskus yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal yang menekankan pengajaran ilmu agama secara sistematis dan melahirkan banyak ulama besar. Sementara itu, ada di Andalusia dengan pusatnya di Cordoba menjadi simbol kemajuan peradaban Islam di Barat yang berkembang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan sains serta memberikan pengaruh besar terhadap kebangkitan ilmu di Eropa. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh pusat keilmuan Islam terhadap dunia pendidikan. Nah, jadi pengaruh pusat-pusat keilmuan Islam terhadap dunia pendidikan sangat besar dan bersifat lintas peradaban. Melalui lembaga-lembaga seperti Bait Al-Hikmah, Al-Azhar, Madrasah Nizamiyah, dan pusat keilmuan di Andalusia, lahirlah sistem pendidikan yang terstruktur, tradisi keilmuan yang kuat, serta metode pengajaran berbasis kajian teks dan diskusi ilmiah. Pusat-pusat keilmuan ini mendorong berkembangnya berbagai disiplin ilmu, baik keagamaan maupun sains, serta melahirkan banyak ulama dan ilmuwan yang karyanya menjadi rujukan dunia. Selain itu,
Pengaruhnya juga terlihat dalam sistem pendidikan barat, khususnya dalam pendirian universitas dan pengembangan kurikulum yang terinspirasi dari tradisi pendidikan Islam klasik. Nah, untuk bab yang selanjutnya atau bab yang kedua yaitu mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang meliputi asal-usul pondok pesantren. Jadi, dari segi kebahasaan, kata pondok pesantren berasal dari kata pondok yang dari bahasa Arab yaitu funduk yang berarti rumah atau tempat tinggal sederhana, sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga bermakna tempat tinggal para santri. Dengan demikian, pondok pesantren dapat dipahami sebagai tempat tinggal dan belajar para santri untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Seiring perkembangannya, pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tradisional yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan akhlak dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada asal-usul pondok pesantren dari sisi sejarah. Jadi, asal-usul pondok pesantren dari sisi sejarah tidak dapat dipisahkan dari proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Pesantren muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam yang terstruktur dan berkelanjutan, terutama dalam pembinaan akidah, ibadah, dan akhlak. Pada masa awal, pesantren berkembang di sekitar masjid atau rumah ulama sebagai pusat pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman. Untuk yang selanjutnya ada peran ulama dan wali songo. Jadi, peran ulama dan wali songo sangat besar dalam mendirikan dan mengembangkan pesantren sebagai sarana dakwah yang efektif. Dengan pendekatan budaya yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi sistem pendidikan, kurikulum, maupun kelembagaan. Sehingga tidak hanya mempertahankan tradisi keilmuan klasik, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman dan berkontribusi besar dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia hingga masa modern. Untuk yang selanjutnya ada perkembangan pondok pesantren di Indonesia yang meliputi pondok pesantren pra-kemerdekaan dan peran pesantren dalam perjuangan bangsa. Nah, perkembangan pondok pesantren di Indonesia telah berlangsung sejak masa pra-kemerdekaan dan memiliki keterkaitan erat dengan perjuangan bangsa. Pada masa kemerdekaan, pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, pembinaan akhlak, serta penguatan identitas keislaman dan kebangsaan masyarakat. Selain itu, pesantren menjadi tempat lahirnya para ulama dan tokoh yang memiliki kesadaran terhadap penjajahan dan pentingnya kemerdekaan. Dalam perjuangan bangsa, pesantren dan para kiai berperan aktif dalam menggerakkan perlawanan terhadap kolonialisme, baik melalui pendidikan, dakwah, maupun perjuangan fisik, seperti dalam resolusi jihad tahun 1945. Dengan demikian, pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan moral yang turut menentukan arah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Untuk subbab yang selanjutnya yaitu mengenai Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Jadi, Direktorat Jenderal Pondok Pesantren merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang dibentuk sebagai bentuk perhatian dan pengakuan negara terhadap peran strategis pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Pembentukan Dirjen Pondok Pesantren dilatar belakangi oleh kebutuhan akan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan pesantren secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dalam kedudukannya, Direktorat Jenderal Pondok Pesantren berfungsi sebagai unsur pelaksana kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pesantren yang mencakup perumusan regulasi, pembinaan kelembagaan, serta peningkatan mutu pendidikan pesantren melalui berbagai program dan kebijakan. Dirjen Pondok Pesantren berperan penting dalam pengembangan pendidikan pesantren baik dari aspek kurikulum, kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, hingga memberdayakan pesantren agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan tradisi pesantren. Untuk subbab yang selanjutnya yaitu mengenai pembagian pondok pesantren.
Jadi pondok pesantren di Indonesia menunjukkan keberagaman bentuk dan sistem pendidikan yang berkembang sesuai kebutuhan zaman. Di antaranya ada pondok pesantren salafi dan pondok pesantren modern, kemudian ada pondok pesantren muaddalah, boarding school, dan international Islamic boarding school, serta ada lembaga pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menuju yang pertama, ada pondok pesantren salafi dan pondok pesantren modern. Jadi, pondok pesantren salafi merupakan pesantren tradisional yang menekankan pengkajian kitab kuning dengan metode klasik seperti sorongan dan bandongan. Contohnya, pondok pesantren Lirboyo di Kediri dan Tebu Ireng di Jombang. Sementara itu, ada juga pondok pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum dengan sistem klasikal dan manajemen modern, seperti pondok modern Darussalam, Gontor, dan pesantren Al-Azhar. Kemudian yang selanjutnya ada pondok pesantren muaddalah, boarding school, dan international Islamic boarding school. Jadi, pondok pesantren muaddalah yaitu pesantren yang sistem pendidikannya diakui setara dengan pendidikan formal. Contohnya ada pondok pesantren Gontor dan pondok pesantren Persis. Kemudian ada International Islamic Boarding School yang mengadopsi kurikulum internasional dengan nuansa alam seperti Al-Azhar Islamic Boarding School. Sedangkan ada juga boarding school bercorak umum namun tetap mengedepankan nilai keislaman, misalnya Insan Cendekia. Kemudian ada lembaga pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, lembaga pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama meliputi madrasah, MI, MTS, MA, dan pesantren. Sedangkan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat sekolah umum berbasis asrama atau pendidikan keagamaan swasta. Keseluruhan bentuk pendidikan ini menunjukkan peran penting pesantren dan lembaga pendidikan Islam dalam membangun sistem pendidikan nasional yang beragam dan berkarakter. Dan untuk yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar historis dan peran strategis dalam perkembangan pendidikan dan peradaban Islam di Indonesia. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu keislaman, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan akhlak, sosial, dan kebangsaan. Perkembangan pesantren yang beragam mulai dari pesantren salafi, modern, muaddalah, hingga boarding school dan lembaga pendidikan Islam di bawah pemerintahan agama dan Kemendikbud menunjukkan kemampuan pesantren untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan dukungan ulama, institusi pendidikan, serta peran Direktorat Jenderal Pondok Pesantren, pesantren tetap menjadi pilar penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.